Assalamualaikum. Kami datang kembali lagi dari Antasari, kampus biru Banjarmasin. Semangat dong bayar pajaknya, semangat dong bayar pajaknya. Kalau telat, emang kenapa? Nanti kena denda, kasihan kamunya dan juga negara Indonesia. Mari kita bersama bangun bangsa negara, seluruh masyarakat Indonesia. Lunasi pajaknya, awasi penggunanya, jadikan Indonesia sejahtera. Lunasi pajaknya, awasi penggunanya, jadikan Indonesia sejahtera. Pajak Bertutur 2021, Saling mengenal, selamanya bangga. Halo kawan pajak, selamat datang di Paimbai Podcast. Kepanderan beramaian bersama Kanwil DJP Kalimantan Selatan. Kan saya Michael dan kali ini saya nggak sendirian. Saya kedatangan bintang tamu yang kali ini luar biasa. Karena kemarin dia baru saja menang lomba Yal Pajak Bertutur 2021. Nah, kita sambut dan tepuk tangan yang meriah untuk V-Voice Win Banjarmasin. Tapi kan ini grup akapela ya. Kalau misalnya cuman tepuk tangan kayaknya kurang afdol. Nah, makanya kita ulangi lagi sesuai yang sudah saya ajarkan tadi. Jadi kita ulangi lagi, inilah pemenang lomba Yal Pajak Bertutur 2021 V-Voice Win Banjarmasin. Dicoba, cek suara, dicoba. Sudah pas suara kita, sudah pas. Assalamualaikum. Kami datang kembali lagi dari Antasari, kampus biru Banjarmasin. Luar biasa. Ini baru tepuk tangan lagi. Gitu kan, jadi grup akapela harus disambut dengan sebuah akapela gitu. Teman-teman, kami dari Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat dulu nih atas juara 1 lomba Yal Pajak Bertutur tahun 2021. Nah, sebelum saya nanya-nanya, kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah, mari satu persatu kenalan nih personilnya. Dari suara 1, suara 2, kalau ada suara rakyat boleh nih kita langsung aja. Perkenalan suara 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rio Farorodi selaku suara 1 di V-Voice. Nama panggilan Rio. Oke, perkenalkan nama saya Hairul Ulum, biasa panggil Ulum. Saya suara 2 di V-Voice itu 1. Oke, kalau saya Ahmad Sabrian Winata, biasanya dipanggil Sabrian, atau kalau nama panggilan lebih keren itu Brian. Oh, Brian. Wah, Siap. iya. Uji. Di V-Voice itu suara falsetto. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurun Alamur, biasanya dipanggil Nurun. Di V-Voice saya sebagai suara 3. Ulun, nama saya Muhammad Iqbal Khair, biasa dipanggil Iqbal. Ulun sebagai beatbox di V-Voice. Luar biasa nih. Jadi ada suara 1, suara 2, falsetto, terus suara 3 sama beatbox ya, udah komplit ya. Nah, ini saya mau tanya nih, perasaannya gimana pas tahu pengumuman kemarin ada yang ikut pajak bertutur ya? Ya, Ada yang ikut zoomnya. Nah, terus pas pengumuman kemarin terus menang, perasaannya gimana?
siapa yang mau Mungkin belum ya. Ya, Iya. Jadi mewakili teman-teman, sebelumnya kan saya juga ikut acara Pajak Butuh 2021 secara Zoom meeting. Nah, alhamdulillah sebelumnya nggak nyangka karena kita bisa raih juara 1. Melihat juga ya itu tadi persiapan yang kurang matang juga dari kita, cuman kita maksimalkan dan alhamdulillah karena usaha dan jerih payah kita masing-masing juga, dan alhamdulillah membuahkan hasil dan juara 1. Nah, untuk proses editing audionya itu apakah take satu-satu ketemu kumpul atau semuanya itu virtual gitu? Jadi ngirim video masing-masing gitu. Gimana Mas? ya baik, terima kasih sebelumnya. Karena memang saya tahu juga bahwa teman-teman juga memang sudah sebelumnya biasa cover-cover itu serba virtual, jadi saya sangat bersyukur gitu, kayaknya dipermudah, kayaknya nggak perlu datang langsung karena juga persiapan itu sangat mepet dan kayaknya hampir nggak mungkin. Jadi ketika sudah lirik dan juga nada kita pastikan, kemudian kita membuat yang namanya itu patokan. Artinya ketika kita sudah punya patokan, nanti itu akan yang menjadi suatu patokan untuk teman-teman di rumah masing-masing untuk melakukan perekaman. Nah, jadi ketika patokan itu sudah jadi, teman-teman perlu mempersiapkan itu minimal 2 handphone atau 1 handphone dan juga 1 laptop yang fungsinya masing-masing. 1 HP itu gunanya untuk merekam suara dan 1 HP lagi kita dengarkan dengan earphone, sehingga tempo kita dan nada kita kan sesuai seakan kita tuh berada di satu tempat. Nah, seperti itu. Kemudian sehingga teman-teman itu setelah kisah itu kami rundingkan, dapat lirik dan nadanya, kita buat masing-masing di rumah. Kemudian malam itu juga pokoknya harus dikumpul gitu. Kemudian audionya saya edit dan saya satukan, yang kemudian saya bersamaan teman-teman juga membuat video lip sync-nya. Jadi kami 2 tag record yang audio dan juga video, yang kemudian kami kerjasama untuk audio. Saya yang menghandle dan juga untuk editing videonya saya serahkan ke Bang Pulung. Nah, seperti itu. Kalau soal videonya gimana tuh? Nah, oke, terima kasih sebelumnya. Yang tadi seperti kita ketahui memang bahwa itu waktunya mepet, dan kebetulan kita memang alhamdulillah sudah berpengalaman, sudah biasa seperti itu mengcover melalui dari rumah masing-masing. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya mengharuskan seperti itu. Syaratnya pun tercantum seperti itu. Untuk edit video sendiri itu saya masih menggunakan, ini untuk kawan-kawan dimanapun berada, saya masih menggunakan HP untuk melakukan editing video tersebut, di mana menggabungkan dari kawan-kawan setelah merekam suara mereka dari masing-masing, kemudian diedit oleh Bang Nurul, dan videonya dikumpul ke saya pribadi, dikumpul. Lalu setelah itu kan H-1 ya, kawan-kawan, tidak salah H-1 dikirimkan ke saya. Nah, disitulah sedihnya menurut saya, bagaimana mengejar deadline yang bisa kita kejar dan memberikan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah karena kita sudah berpengalaman juga, maksudnya cukup pengalamannya dari situ, sudah terbiasa mengerjakan seperti ini dalam waktu yang mepet. Dengan skill yang kita punya, kita maksimalkan dan bisa menghasilkan video yang menghasilkan juara 1 untuk V-Voice Antasari. Luar biasa. Kayaknya nih kebiasaan mahasiswa kalau ngumpulin tugas mepet-mepet ya. Jadi the power of dadakan ini luar biasa ya. Jadi biasa tugas mepet, malah kalau kita umumin lama-lama ya nggak dikerjain juga ya. Harus mepet-mepet juga. Jadi gitu. Nah, itu kan tadi proses awal gimana kalian bikin lagu yang tentang buat dia pajak betul. Kalau V-Voice-nya sendiri kumpulnya gimana, pertama kali terbentuknya kapan, terus kok bisa jadi satu gini, atau personilnya awalnya berapa, jangan personilnya banyak terus pada bubar gitu kan, sakit-hati sama itu misal biasa kan grup band kayak gitu ya, atau gimana. Nah itu ceritanya V-Voice dari awal tuh kayak gimana? Ya, jadi untuk V-Voice sendiri itu terbentuk tahun 2019. Nah, di awal itu ada lomba nasyid islami diadakan di kampus, cuman tingkatnya nggak total sama kayak sekarang, tahun misalnya tahun tengah. Nah, itu awal-awal ya karena terbentuknya dari Antasari Voice, kan Ulum, Ulun, Nurun itu sama-sama dari Antasari Voice. Jadi kenalnya pas di Antasari Voice yang di
organisasi paduan suara. Oh, Kemudian untuk si Iqbal ini rekomendasi dari si Nurun karena kan teman satu prodi, program studi. Nah, jadi di kelas itu dari 2019 cuman lama vakum karena ya ada kesibukan masing-masing gitu dan pandemi. Jadi ya vakum ya itu. Habis itu adanya info ini 4 karena minimal 5 orang kan, jadi kami butuh 1 orang nih. Nah, datanglah Bang Sabrian selaku juga anggota di Antasari Press di Win Universitas. Oh, jadi awalnya tuh bertiga paduan suara, Iya. terus ini temennya jago beatbox, terus ini baru nambah sekarang berarti yang Iya. baru pas pajak bertutur, lomba pajak bertutur baru gabung ikut ya. Jadi langsung bisa bikin video yang langsung juara ya, luar biasa banget ya. Terus, nah kan ini udah, terus kalau misal apa di kampus itu ini ada yang satu jurusan kah, satu angkatan, boleh dijelasin dulu satu gitu. Kalau prodinya itu memang kami ini berbeda-beda mas. Oh, iya. Ada yang satu prodi dan juga beda fakultas lainnya. Kami itu digabungkan ya tadi di suatu organisasi namanya itu Antasari Voice. Nah, Antasari Voice itu adalah paduan suara Win Antasari Banjarmasin. Nah, bagi mas-masnya ini yang ingin sekalian mengundang job kami di Antasari Voice, nah itu bisa juga mas. Jadi di paduan suara itu kami Kalian promosiin ya? Iya, Lumayan. sekali, Mas. Nah, Wedding gitu bisa kan wedding? bisa bisa. segala acara lah pokoknya di bidang seni musik. Nah, Itu disatukan di suatu organisasi meskipun prodinya berbeda-beda. Nah, seperti itu mas. itu semacam ekskul lah, ekskul bukan sih kalau Elkam ya, Elkam elemen kampus atau organisasi aja kumpul kami suka nyanyi nih kumpul gitu. Awalnya itu komunitas. Oh, komunitas. Ya, komunitas karena kan hobinya nyanyi semua, flow dan Antasari Voice. Nah, cuman karena sudah banyak minat dan sebagainya, jadi masuk ke dalam UKM di Antasari. Oh iya UKM. Itu bisa wedding, saya lihat di Instagram itu wedding pernah, di kafe-kafe pernah. Iya. Sering Itu diundang. banyak banget ya pada personilnya. Itu gimana baginya tuh? Kalau di Antasari Voice itu kami biasanya ada terbagi di dalam 4 divisi mas. Kalau saya pribadi itu tenor. Nah, ini tenor. Oh, Nah, itu di ada kaosnya, namanya ya? Tenor team. Iya, tenor tim. Nah, itu ada pembagian suara-suaranya lah. Sumbang tim ada nggak? Suara sumbang gitu nggak ada ya? Sebang tim yang backing-backingnya. Sumbang tim. Terus? Ada terus itu ada bass. Oh iya. Nah, ada bass ini salah satunya Bang Nurun. Nah, setelah itu kalau laki-laki tenor sama bass. Kalau perempuannya itu ada alto ya. sama sopran. Nah, biasanya kami itu sering mengisi di acara paduan suara seperti undangan dari luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, itu biasanya lebih basicnya itu ke lagu-lagu nasional mas. Iya. Seperti hari-hari nasional mengisi ataupun di luaran itu kami pun bisa juga mengisi seperti acara undangan di partai misalnya meminta kami di acara musyawarah. Nah jadi apabila masnya nanti kena juga mengadakan acara bisa nih mas kali-kali promosi lagi. ya kami rekomendasikan lah pokoknya dari Antasari Voice lah. Oke. Nah, ya seperti itu. Berarti bisa ya nanti kalau misal kami ada acara, pokoknya yang seni musik itu akapela semua ya, nggak ada yang alat musik. Kalau yang paduan suara tadi. Kalau paduan suara pakai piano. Ada pianonya, keyboard, ya, Mas. keyboardnya, Ah. ada keyboardnya. Kita mau yang sepaket aja yang akapela aja berarti ya. Kalau misalnya alat musik lagi kan mending pakai akapela. Tapi kalau yang Antasari Voice itu lebih banyak kan, soalnya kan bentuknya paduan suara. Iya. Ya. Jadi harus banyak masa. Nah, berarti kalau misal lagi pandemi kayak gini beneran sepi banget ya kan? Kalau biasanya nggak pandemi kan wisuda juga bisa. Iya, wisuda. iya. Wisuda di kampus ya? Nggak, kampus lain pernah manggil Win Antasari gitu paduan suaranya. Memang di kampusnya nggak ada paduan suara. Belum pernah ya. Berarti pasti kalau pasti itu di wisuda kampus pasti. Ya pasti kampus sendiri. Nah, habis itu terus wedding tadi. Berarti kalau karena pandemi ini berdampak banget ya. Job-job itu berkurang. Tapi kalau misal nggak pandemi gitu, seminggu berapa kali biasa? Ya tergantung sih mas. Paling rame seminggu gitu.
2 kali 3 kali gitu? Sekali lah Mas, sekali 2 kali. Sekali 2 kali ya pasti. Nggak nentu kan. Oke. Nanti abis ini kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan pribadi. Jadi saya nanti akan nanya satu-satu nih. Mas Iqbal belum ngomong, jangan kalau ngomong suaranya Nah, balik lagi nih. Saya mau menanyakan pertanyaan pribadi ke masing-masing ya. Nanti tolong yang lain jangan ngedengerin. Langsung aja. Pertanyaan pertama buat Mas Rio nih, suara utama nih. Saya udah stalking nih di Instagram, di Facebook SMA, zaman SMA. Udah saya stalking semua. Nah, kan pernah ikut lomba nasid juga ya. Iya. Terus kalau nggak salah voice over ya, ikut kompetisi voice over juga. Nah, itu awal muasalnya gimana, terus gimana kok bisa terjun dalam dunia permusikan dan vokal ini gimana gitu. Baik, aja menjawab. Jadi kenapa bisa ikut nasid, kemudian ikut di voice over? Karena basic dari madrasah itu sudah di dunia public speaking, kayak MC, pidato itu sudah ya sering lah di sana. Jadi pas di kampus itu coba mengaplikasikan. Ya awalnya juga kalah gitu nah. Jadi nggak sesuai dengan harapan. Ada pengen juara pasti kalau lomba. Cuman di satu saat itu tuh lagi ya mungkin apes atau ya buat pembelajaran lah gitu. Jadi itu sempat kalah, tapi itu nggak membuat saya turun ambisi, percaya diri untuk bisa ikut lomba-lomba lagi. Alhamdulillah untuk kedepannya saat ikut lomba pidato dan sebagainya, alhamdulillah juara. Untuk voice over sendiri ya karena dunia tertarik kayak jadi pengisi suara. Iya. Pengisi suara gitu. Siapa tuh pengisi suara animasi gitu kan? Mungkin bisa niruin suara kayak Kristo Immanuel, pernah tahu ya Gilang Dirga gitu kan? Iya. Voice over juga gitu. Lebih ke Bimoki sih kalau favorit. Oh iya, Bimoki benar. Pengisi suara iklan gitu kan? Iya, betul. Suara iklan gitu bagus. Nah, untuk yang selanjutnya nih Ulum ya? Ulum. Ulun ingin bertanya ke Ulum nah. Ini kan kalau nggak salah saya lihat-lihat di Instagramnya tuh bikin konten-konten di YouTube nih, konten kreator ini. Ini tuh konten kreator, jangan salah. Kita nebeng kolaborasi sama Mas Ulum. Nah, bikin konten itu kalau nggak salah lucu-lucuan ya, kayak ada kompetisi apa sih tahan lama di kamar mandi gitu kan. Terus bikin misteria kalau nggak salah ya, misteria. Jadi itu kegiatan amal yang bagi-bagiin makanan sebelum ada iko-ikoan. Mas Ulum ini udah bagi-bagi rezeki dulu ke orang-orang. Itu gimana Mas ceritanya? Asal muasalnya konten-konten itu terus akhirnya bisa jadi ide kayak gitu gimana? Oke. Terima kasih. Ya seperti pada konten-konten kreator lainnya, itu biasanya paling iseng-iseng doang pertama tuh. Iseng-iseng doang dan menurut saya suatu media atau video itu ada pandangan sesuatu yang menurut saya di bagian media itu yang akhirnya mungkin membuat saya ini suatu hal yang beda. Apalagi saya dari kampung Di mana itu Mas? kemudian saya dari Kota Baru tapi di bagian kampungnya bagian kampungnya gitu. Saya tahu tentang video itu mulai dari kelas 3 SMP kayaknya. Kelas 3 SMP. Nah, di situ sudah mulai bikin video yang enggak jelas, sulap-sulap gitu lah. Waduh, biasa juga. Ya biasa orang pada umumnya kalau pemula gitu sampai sekarang. Dan itu asiknya tuh saya masih menggunakan HP. Bahkan sampai sekarang masih menggunakan HP untuk mengedit videonya itu. Dan untuk menambah skillnya itu biasa kan selama pas 2019 kan masuk awal pandemi gitu. Pandemi otomatis kita anak-anak kuliahan ini disuruh pulang kampung lalu belajar online di rumah. Lalu di rumah itu kegiatannya nggak ada sama sekali merasa suntuk dengan rutinitas sehari-hari yang habis kuliah online, kemudian guring, tidur lagi, habis itu bangun lagi habis itu kuliah, pulang dan merasa aduh ini mau sampai kapan kayak gini. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kalau gini-gini terus nggak ada kemajuan, apalagi di kampung kita nggak mau ngapain. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu itu saya hanya mencoba ikut lomba-lomba di Instagram gitu, lomba-lomba Instagram video. Dan alhamdulillah itu bisa menambah skill saya juga, bisa mengasah untuk berpikir kreatif dengan tema-tema yang ditentukan. Alhamdulillah sejauh ini sudah menjuarai
lomba, ada beberapa lomba di video itu yang diadakan salah satu instansi ya, alhamdulillah juara 2. Dan yang saya utama itu pasti hadiahnya lah. Oh iya benar. Kita manusiawi. Iya Jadi, benar. ya saya tetap berusaha untuk produktif dan menghasilkan dari hobi kita sendiri, hobi saya sendiri. Jadi itu sih Ya. kalau dari saya. Luar biasa nih Mas Ulum bikin video-video bagi-bagi makanan, terus di video kompetisi tadi itu kan lama-lamaan di kamar mandi ya. Itu lucu banget sih, mesti nonton di Instagramnya, itu lucu banget. Nah selanjutnya ini ke Mas Urun ya. Nurun. Oh Nurun, Mas Nurun. Nah Mas Nurun, saya kan juga stalking nih ya. Jangan, untung nggak digembok semua ya. Terima kasih banget loh. Kalau digembok saya bingung nih materinya apa. Jadi karena nggak digembok, jadi saya bisa lihat Mas Nurun ini kalau nggak salah bikin video cover akapela. Jadi sendirian gitu, ngisi alto sendiri, ngisi tenor sendiri, beatbox sendiri juga kalau nggak salah. Itu kayak Ed Sheeran manggung, main gitar sendiri, main keyboard sendiri. Nah ini kayaknya Mas Nurun tuh juga kayak gitu. Nah itu gimana kok bisa sampai jadi konten seperti itu, terus belajarnya ini dari mana Mas? Itu kan multi talent banget gitu, semua diambil gitu. Silakan Mas. Ya terima kasih. Memang sebelumnya ini terjadi begitu aja gitu. Artinya sebelum pandemi ini justru ya saya pribadi ya biasa-biasa aja kayak anak kuliahan. Ya kuliah habis itu pulang ngerjakan tugas, besok kuliah lagi. Tapi karena memang ketika pandemi ini justru mendorong diri saya pribadi untuk lebih extraordinary, artinya lebih 2 kali lipat dari hal yang biasanya, karena ketika di masa pandemi ini kita tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang biasa karena itu sangat sulit sekali, sehingga banyak event itu terselenggara itu secara virtual seperti misal dalam bidang tarik suara itu kita kan lomba cover sekarang, tidak yang secara live lomba nyanyinya. Nah dari situ saya melihat bahwa teman-teman ini yang memiliki bakat dan minat itu terkendala dengan alat-alatnya. Nah seperti itu. Nah dari situ saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa kok memanfaatkan alat-alat yang kita punya seadanya dengan yang hasilnya itu tidak kalah dengan teman-teman yang fasilitasnya lengkap. Contohnya alat misal, bukan jadi masalah gitu ya. iya bener banget. Menjadi hambatan. Contohnya misal, oh kita nggak punya alat rekam mikrofon yang bagus. Oh tapi saya ingat, saya mahasiswa, saya punya fasilitas yaitu laptop yang biasa saya pakai. Nah ya walaupun laptopnya itu suka patah-patah, tapi saya akal-akalin gitu, saya maksimalin. Saya coba untuk download aplikasi untuk edit video dan juga audio. Nah dari situ juga saya memaksimalkan, sebelumnya kan saya ikut komunitas paduan suara ya, Antasari Voice. Nah dari situ saya mencoba menyampaikan ilmu-ilmu saya di media sosial seperti itu untuk menunjukkan bahwa teman-teman yang sebenarnya tidak punya fasilitas lengkap bisa kok berkarya dan juga bersaing dengan teman-teman yang fasilitasnya lengkap. Justru bahkan ketika kita punya paham dengan teorinya sebenarnya di belakangnya itu seperti apa caranya, kita bisa lebih baik dari teman-teman yang punya fasilitas tapi terkadang skillnya masih kurang. Mas seperti itu Mas. Betul sekali. Ini pesannya tuh dalam banget ya. Jadi kalau event meskipun alatnya itu belum memadai, jangan jadi hambatan gitu. Yang penting semangatnya, kerja kerasnya, kita pasti nemuin jalannya gitu. Nah ini untuk selanjutnya nih buat Mas Iqbal nih, tadi diam aja nih, ya kan? Iya, alhamdulillah. Nah ini Disuruh Mas Iqbal ngomong. ini karena seorang beatboxers pasti di Instagramnya ya dia mau beatbox. Nah Iya. sebelum Mas Iqbal nanti beatbox, ya kan, demo ke kita ceritain awal mula bisa beatbox gimana. Jangan pas lahir langsung beceka gitu kan, langsung nggak nangis tapi langsung beatbox gitu. Nah, asal masalahnya gimana, terus apakah belajar dari YouTube apa dari teman ikut komunitas beatbox juga gitu. Oke. Silakan Mas. Izin ngomong. Jadi filosofi. Jadi ulun pertama tertarik beatbox itu pas kelas 10 SMA, baru masuk SMA. Pas penerimaan sebaru itu kan ada kayak sejenis mouse. Kalau di sekolah ulun itu namanya slow yaitu. Kemudian ada pentas seni. Nah di situ kawan ulun ini ada beatbox
Jadi ulun yang saya yang nonton, wah keren banget beatbox. Jadi tertarik, pengen belajar, pengen bisa, jadi belajar sama dia bisa, alhamdulillah sampai sekarang. Selain belajar dengan dia itu ulun belajar otodidak juga, belajar di YouTube, suka nonton di YouTube juga battle yang dari luar negeri, beatboxer itu banyak di Indonesia juga. Nah, Seperti kita itu. kan belum lihat beatboxnya nih. Sekarang demoin beatboxnya dulu lah. Satu Bentar, boleh izin buka ini? Oh ya. Satu ini lah. Oke. Freestyle. Oke, Ya, freestyle. Iya, namanya freestyle ya. Iya. Kayak dance gitu. Ya. Freestyle. Siapa tahu ada yang mau ngajak battle habis ini soalnya. Ya, oke, silakan. Ya. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya nih pertanyaan terakhir buat Mas Brian tadi ya. Brian, ini kan pengisi suara falsetto ya. Iya. Nah, buat yang nggak ngerti nih, buat kawan pajak yang nggak ngerti falsetto, mungkin bisa dijelasin. Kalau saya kan udah paham lah ya. Kita jelasin falsetto itu apa. Terus nanti kan Pian juga ikut vokal grup juga. Nah, apakah di vokal grup itu juga awal mula Pian ikut tuh gimana sih cara biar masuk vokal grup yang Antasari Voice tadi itu? Apakah langsung masuk aja atau audisi biasanya? Oh, kalau mau masuk ini coba nyanyi dulu gitu. Siapa tahu kayak gitu. Ya, silakan. Oke Mas, sebelumnya menjawab pertanyaan yang mengenai falsetto. Nah, falsetto itu kalau di suara cowok itu anggapannya suara palsu lah. Nah, jadi suaranya itu dibikin-bikin. Kalau di perempuan itu namanya suara sopran, suara nada tinggi pada perempuan lah. Jadi karena kami semua cowok, maka dari itu diharuskan ada yang mengisi suara falsetto. Nah, dari kawan-kawan ditunjuklah saya melengkapi dari kawan-kawan V-Voice. Nah, kan saya baru juga nih bergabung di V-Voice. Maka dari itu mengisi suara falsetto. Nah, untuk penerimaan Antasari Voice atau paduan suara UIN Antasari Banjarmasin, itu biasanya kami itu mengadakan open recruitment. Di situ diadakan audisi. Nah, ya benar-benar benar banget nih kata Mas tadi. Audisinya itu biasanya seperti Indonesian Idol, Mas. Oh, Nah, berarti gitu. dapat golden ticket gitu. Iya, benar sekali, ada nomor. Ada Mas urutnya. Anang nggak di situ? Ada. Nah, jadi kita itu berhadapan dengan keyboard, ada yang mentes. Nah, jadi di situ khususnya di paduan suara UIN Antasari mengenai audisinya itu tentang kepekaan nada. Nah, jadi dipencet keyboard itu menirukan suara yang ada di keyboard dicontohkan oleh keyboardisnya. Contohkan. Bisa G atau apa gitu ya. Misalnya contohnya itu dipencet di keyboard teng teng teng. Nah, jadi kita meniru di suara misalnya ma. Nah, kan itu sesuai dengan pencetan keyboard. Nah, jadi kepekaan nada lah yang utamanya. Meskipun di paduan suara itu tidak semuanya, kalau dites saja perorangan tidak sebaik orang yang vokal solo, Mas. Nah, namanya kan paduan suara, menyatu padukan suara masing-masing. Jadi yang lebih utamanya itu kepekaan nadanya lah. Oh gitu. Jadi harus paham nada itu, misal dipencet apa, Iya. harus menirukan suara itu ya. Iya. Oh jadi gitu. Nah, kita kan abis ini, setelah ini kita akan dengerin mereka berakapela ria. Ya, apa sih nama istilahnya kalau kalian manggung gitu? Nyanyi lah ya. Nyanyi, perform. Nah, buat yang penasaran, saksikan sesaat lagi. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi
dosaku. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini emang bener-bener Vivos ini vokal grup yang luar biasa ya. Pantes menang ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang rada serius nih. Nah, kan kemarin pada ikut pajak bertutur semua atau ada yang sebagian? Karena ada sibukan masing-masing. Oh iya. Ada yang masih kuliah online juga ya berarti? Atau Masih Belum aktif. Belum. oh belum ya, belum. Cuman ada yang dikerjakan. Oh, oke, siap. Nah, kemarin kalau misal ada yang ikut atau misal nggak ikut, saya mau nanya satu-satu nih. Apa sih yang terbersit kepada teman-teman semua kalau misal dengar kata pajak gitu? Dimulai dari Mas Ria nih. Kalau kata pajak itu lebih kayak kewajiban kita untuk membayar kepada pemerintah. Itu ya, kewajiban kita membayar kepada pemerintah. Kalau Mas Iqbal, Ya mungkin kurang lebih aja ya, iuran wajib lah yang harus kita bayar ke pemerintah gitu. oke. Yang Mas Rum harus beda ya ini ya. Jangan sama nanti. Sama terus. Ya, yang terbesit dalam dalam pikiran saya, pajak itu keharusan untuk kalian, masyarakat Indonesia. Gitu. Lanjut. Kalau mengenai pajak itu mungkin ya itu tadi tagihan yang kita wajibkan untuk membayar seperti pajak tahunan untuk diberikan kepada pemerintah lah seperti itu Mas. Yang nanti manfaatnya juga dirasakan sama masyarakat juga gitu. Iya. Oh iya Mas Nurun. Kalau yang terbesit dalam pikiran saya tentang pajak mungkin adalah pajak itu suatu pemasukan dari rakyat kepada negara sebagai upaya rakyat untuk mendukung kemajuan negara dalam baik hal dalam pembangunan, kemudian juga terselenggaranya pendidikan, kemudian fasilitas umum dan lain sebagainya. Rata-rata udah pada tahu ya pengertian pajak ya. Ini udah diajarin kan di kampus terkait pajak ini atau misal kayak ikutan tax center atau baca buku atau dari media sosial ngerti tentang pajak itu tadi dari mana atau mungkin pas SMA pernah ada kegiatan pajak bertutur juga gitu. Ada yang menjawab Kalau nih? saya kayak karena ada kan jurusan ekonomi syariah, jadi kayak ada mata kuliah sendiri tentang ekonomi perpajakan Indonesia. Oh iya, berarti terus di situ dibahas tentang sedikit lah diulas-ulas masalah dasar-dasar pajak. oh gitu. Sama semua berarti atau ada beberapa yang nggak dapat materi perpajakan juga? Nggak ada. Ah nggak dapat. Berarti gitu ya. Terus kalau misal siapa yang tadi yang ikut pajak bertutur? Saya. Pian aja kan? Ada lagi. Nah, pas pengumumannya. Iya. Memang Pas pengumuman apa pajak. sih ya. Terus pas kan udah ikut pajak bertutur nih. Kira-kira dapat tambahan ilmu nggak setelah ikut pajak bertutur? Terus apa? Kan kemarin udah dengerin materi dari teman-teman fungsional penyuluh, terus sempat dengerin dari Pak Menteri juga. Nah, kira-kira pesan atau yang didapat dari acara itu apa? Ya alhamdulillah setelah mengikuti rentetan acara, kemudian narasumber atau pemateri menyampaikan materi ya menambah wawasan lah tentunya untuk kami atau saya selaku mahasiswa gitu. Jadi kayak apa yang sudah saya dapatkan di mata kuliah, oh ternyata bener nih, ternyata apa yang disampaikan yang saya dapat di mata kuliah ternyata oh memang harus diaplikasikan untuk nantinya saat saya apalagi sudah memang sudah menjadi wajib pajak atau selaku pelaku dalam berpajak. Itu soalnya jadi kita ini kan makin kesini kan makin dewasa, habis Iya. ini kan lulus terus punya penghasilan, punya pekerjaan. Siapa tahu yang konten kreator udah banyak adsense-nya kan. Jangan lupa punya Membayar NPWP ya kan. Punya NPWP nanti terus dibayar pajaknya, jangan lupa. Sama kalau misalnya kan vokal grup nanti ada acara wedding di mana gitu kan, nanti dapat itu kan sebagai tambahan penghasilan. Ya jangan lupa dibayarkan pajaknya, soalnya kan manfaat pajak ini kan jelas kan, jalan raya terus vaksin. Ada yang udah vaksin di sini? Udah ya, udah semua. Nah itu kan semua kan gratis kan vaksinnya, nggak bayar.
itu kan dibayarin sama pemerintah sama negara melalui pajak yang dipungut. Nah, kita masuk sama pertanyaan cepat atau rapid question ya, satu-satu ya. Jadi jawab cepat aja, terus nanti pilih di antara dua pilihan, terus sampaikan alasannya kenapa. Oke, dari Mas Rio dulu ya. Nah, ikutan audisi Indonesian Idol atau jadi voice over film animasi. Face over film animasi. Nah, kenapa itu? Karena basicnya di public speaking atau untuk suara, jadi jadi untuk voice over lebih tertarik ke sana daripada Indonesia Idol, karena untuk teknik-teknik menyanyi masih kurang dimiliki. Jadi untuk lebih ke voice over sih. Kalau Voice over ya, berarti pengisi suara film-film animasi gitu. Soalnya kan sekarang kayaknya lagi butuh kan juga yang kayak gitu-gitu. ya alhamdulillah sensing kan pertama tuh kayak apa sih voice over tuh, pernah nggak tahu, jadi kayak nggak tahu apa-apa sama sekali masalah voice over, cuman karena sudah searching kemudian lihat YouTube dan sebagainya, oh ternyata ada nih ladang buat mencari penghasilan juga. Iya, oke. Terus yang kedua buat Mas Ulum, Ya. mau jadi YouTuber atau sutradara film? Saya lihat kayaknya bikin sketsanya itu bagus tuh. Konsep. Bikin ide-idenya bagus tuh. Nah, kira-kira mau jadi YouTuber kayak Atta Halilintar atau sutradara film? Kalau bisa keduanya sih. Yes. Kalau suruh milih. Kalau disuruh milih ya YouTuber sih. Iya, YouTuber. Kenapa tuh YouTuber? Ya, AdSense-nya jelas ya. ya. Adalah ya itu AdSense-nya jelas yang pertama. Sebenarnya mau jadi YouTuber atau sutradara, saya bisa melakukan keduanya. Maksudnya tuh kalau saya jadi sutradara, saya bisa jadi YouTuber juga. Itu kan Gitu. kita Langsung. melakukan sendiri juga. Sutradaranya kita yang memiliki kita. Itu sih. Iya. Tapi kalau disuruh milih ya YouTuber. YouTuber ya. Tetap bisa melakukan keduanya. Iya, bisa. Diri Terus Mas Nurun nih. Selanjutnya Mas Nurun. Tadi kan bikin akapela, cover akapela gitu. Nah, kalau misal dikasih kesempatan nih mau bikin konser akapela sendirian atau punya studio musik, kira-kira milih mana nih? Yang pasti kalau bisa pilihannya yang itu tadi, punya studio musik. Oh, studio musik. Iya. Kenapa nih nggak mau konser nih Mas? Pandemi sih soalnya ya. konser virtual. Kenapa milih studio musik ini? Yang pertama tentunya karena untuk skill dan juga teori tentang cara perekaman atau cover-cover saya sudah punya, sedangkan fasilitasnya belum memadai. Nah, ketika ada kesempatan untuk memiliki fasilitas seperti studio musik, maka saya sangat mengharapkan itu untuk bisa dioptimalkan lagi supaya semakin baik ke depannya. Nah, oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Iqbal nih. Ya. Tadi kan beatbox. Terus saya pernah nonton itu beatbox di TEDx. Jadi dia konser beatbox sendirian. Jadi pakai mic, pakai alat buat ngerekam beatboxnya dia, terus di play gitu. Nah, Oh, itu lip session. itu mau bikin acara konser beatbox kayak gitu atau ikut lomba battle beatbox internasional. Allahu Akbar. Apa ya? Pengen yang ikut battle aja. Ikut battle iya. internasional ya. Karena pengen mengasah kemampuan lagi, pengen cari pengalaman juga. Sebenarnya sudah pernah ikut, cuma pas ikut pertama itu sudah kalah gitu. Karena apa? Lawannya sudah pro banget gitu. Iya. Ya, namanya Mungkin itu, mulai ya. kan Ya, dari itu, gagal dulu kan, dari Ya, nyoba betul. dulu, terus lebih baik kemudian Ya. kan gitu. Nanti dari situ terus belajar lagi. Kenapa saya ngasih tahu ya? Soalnya saya ngerti beatbox. Gitu. Nah, ini untuk Mas Brian nih terakhir nih. Pilih V-Voice atau Antasari? Wah, Ayo, berat banget. ayo. Habis ini kalau dia milih Antasari Keluarkan langsung keluarin nih. Ayo. Oke, kalau cari amannya itu ikut keduanya ya Mas. Biar enggak kubu-kubuan. Ayo. Tapi kalau Lebih seraknya gitu. iya lebih milihnya itu ke Antasari Voice sih Mas. Langsung depak Iya. habis ini langsung didepak. Iya, karena orang-orang asalnya itu dari Antasari Voice juga, teman-teman ini semuanya. Kecuali Iqbal kan rekomendasi dari Beatbox. Nah, menambah. Maka
kalau dari pribadi saya itu memilih dari Antasari Voice, karena di Antasari Voice pun kami itu dilatih mengenai teknik-teknik bersuara, bernyanyi, dan juga mengembangkan skill masing-masing dan bisa diterapkan di vokal grupnya, nah yaitu di V-Voice. Oke, terima kasih. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih buat Vivos Win Antasari Banjarmasin yang udah hadir, udah bergabung, udah berpartisipasi dalam lomba Yel Pajak Bertutur 2021. Buat kawan pajak semua, jangan lupa follow sosial media Pajak Kalselteng, Instagramnya Pajak Kalselteng, Twitternya @pajakkalselteng, YouTube ini jangan lupa di subscribe, terus di share ke teman-teman, jangan lupa di share ke teman-teman juga. Paduan suara Antasari lumayan nambah view. Terus kalau misal ada sosial media yang mau di follow, mau dipromosikan silahkan. belum punya atau Udah, dari masing-masing kan ada. iya, Instagram. atau Antasari Voice-nya juga ada, follow di mana. Bisa follow Instagram Antasari Voice di Instagram. Antasari Voice. Tinggal ketik Antasari Voice, nanti tumbuh tuh Antasari Voice. Udah paling atas gitu ya. Iya. Nggak ada yang lain. Oke, mungkin ada pesan-kesan untuk kawan pajak, misal terkait kemarin kalau lomba itu mesti gimana, jangan patah arang tadi. Kalau misal dadakan boleh kesini satu persatu. Silakan. Jadi untuk kawan-kawan pajak nih, nanti kalau seandainya ada lagi masalah tentang event-event yang diadakan oleh pajak, tentunya di Pajak Kalselteng ini, jadi nanti jangan jangan pesimis, pokoknya harus optimis, walaupun itu memang dapat kabarnya mendadak atau lain sebagainya, mau panjang mau pendek, itu pokoknya harus cepat ikut, karena siapa lagi yang yang berpartisipasi selain kita selaku pemuda-pemudi Indonesia. Jadi kita banggakan Indonesia dengan berpajak. Oke, kawan-kawan dimanapun kalian berada, apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian mau untuk lakukan itu semua, jangan pernah merasa sungkan dengan apa yang kalian miliki. Teruslah berkarya, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk berkarya, tetap lakukan yang terbaik untuk diri kalian dan juga orang lain. Terima kasih. Mas Iqbal. Iya, oke. Pesannya, jangan takut untuk mencoba. Kalaupun mencoba gagal, maka cobalah terus-menerus sampai kita menjadi pemenang lah. Jadi dari gagal itu kita bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Oke, itu Mas. Ya, untuk kawan-kawan yang ada di mana saja, tetap semangat. Jika misalkan ada lomba seperti ini lagi, ya benar tadi kata siapa, Bang Ulum tadi, jangan siapa? Bang Sabrian tadi. Ya. Jangan pesimis, ikuti terus, walaupun itu kita jangan lihat menang atau kalahnya dulu, yang penting ikut dulu, berusaha dulu, dan terakhir tawakal. Insya Allah pasti bisa. Mas Nurun. Jadi untuk teman-teman pesannya, maksimalkan apa yang kalian punya. Fasilitas itu nomor 2, yang terpenting adalah niat baik kita untuk dapat memaksimalkan apa yang kita punya agar bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan suatu kebanggaan untuk diri pribadi, kemudian juga orang tua maupun juga instansi-instansi tempat kita atau lembaga kita dalam bersekolah. Nah, Rio nih, kira-kira ada pesan dan kesan untuk kawan pajak terkait pajak. Yuk, silakan. Jadi untuk pesan kesan untuk kawan-kawan pajak nih yang berada di seluruh Indonesia tentunya, khususnya di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Jadi kita selaku pemuda-pemudi yang tinggal di bumi Indonesia, makanya jangan hanya bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah seperti jalan raya dan lain sebagainya, tapi kita selaku wajib pajak atau orang yang membayar pajak jangan lupa gitu. Nah, jadi jangan hanya menikmati, tapi juga kita juga mengeluarkan wajib pajak kita. Jadi jangan lupa membayar pajak. Terima kasih Rio. Yes, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di
Faimbai Podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah semua. Dah.